Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Teman-teman mungkin ada yang sudah lama menginginkan berobat ke dokter jiwa, tapi terhambat oleh berbagai macam faktor, misalnya jarak, kemudian juga ketersediaan dokter jiwa di tempat teman-teman, dan juga biaya. Ini malah salah yang paling sering diungkapkan oleh teman-teman, baik di dalam komentar, maupun ketika saya bertemu dengan pasien di dalam praktek klinik sehari-hari. Permasalahan yang pertama adalah biasanya berkaitan dengan apakah saya harus segera berobat ke dokter jiwa atau tidak. Ya, ini kadang-kadang menjadi suatu keraguan ya buat teman-teman sendiri. Saya kira itu sesuatu yang perlu diperhatikan karena ketika teman-teman mengalami suatu keadaan, masalah di pikiran, perasaan, dan perilaku dari teman-teman yang sampai mengganggu kehidupan teman-teman, baik pribadi maupun sosial, sebaiknya datang ke dokter jiwa. Contohnya apa? Contohnya kalau serangan panik berulang, ya, serangan cemas yang nggak bisa dikendalikan, adanya gejala psikosomatik yang berat, depresi yang berat, psikotik ya, ini sih biasanya orang lain yang sadar, orang sendirinya kadang-kadang nggak sadar kalau psikotik, maka itu harus segera. Bipolar, manic, ataupun depresi juga harus segera ya. Ini penting untuk diperhatikan karena akan membantu kita kualitas hidupnya jauh lebih baik lagi ke depannya. Nomor 2 adalah ketersediaan dokter jiwa. Saat ini saya rasa di semua rumah sakit umum daerah sudah tersedia dokter jiwa. Ya, hampir semuanya. Bahkan di rumah sakit umum daerah itu bahkan ada 1 atau 2 dokter. Selain itu juga ada beberapa praktek swasta yang berafiliasi kepada BPJS sehingga teman-teman nggak usah memikirkan masalah yang ketiga yaitu pembiayaan karena hampir rata-rata obat yang penting untuk masalah kejiwaan itu ditanggung oleh BPJS. Ya, saya perhatikan ada obat-obatan yang biasa kita gunakan di dalam praktek untuk pasien-pasien kejiwaan itu semuanya rata-rata ditanggung oleh BPJS. Namun memang untuk di rumah sakit swasta ada yang jumlahnya nggak banyak. Mungkin teman-teman hanya bisa dikasih 10 hari, 15 hari. Kalau misalnya obatnya agak mahal, atau bisa lebih dari 1 bulan. Ya, 1 bulan paling maksimal biasanya. Nah, itu harus bayar dari BPJS, jadi teman-teman membayar secara rutin BPJS-nya. Apa yang harus dilakukan? Biasanya datang ke Vaskes 1 atau puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS dan mendapatkan rujukan dari dokter umumnya untuk datang ke dokter jiwa. Ya, kalau di swasta yang full seperti saya di rumah sakit swasta itu biasanya pembiayaannya ditanggung oleh teman-teman sendiri karena hampir lebih dari 90% asuransi itu tidak menanggung ya kecuali ditanggung oleh perusahaan begitu. Tapi asuransi swasta tidak menanggung ya. Ini yang paling nyebelin lah intinya ya. Kenapa kok dokter jiwa tidak ditanggung biayanya oleh asuransi? Jadi kebanyakan mereka mengatakan bahwa ya pokoknya saya nggak mau tanggung aja pokoknya. Nggak tahu di alasannya kenapa ya. Mungkin seperti yang pernah saya ceritakan di masa lalu di Amerika Serikat, banyak kasus-kasus gangguan kejiwaan itu tidak ditanggung karena dianggap ada penggelapan asuransi atau faking patient atau pasien yang palsu misalnya seperti itu. Jadi banyak yang tidak ditanggung ya, di Indonesia juga akhirnya begitu. Nah, masalahnya adalah berapa nih biayanya? Beragam ya teman-teman ya. Kalau di daerah, di rumah sakit daerah mungkin bisa sekitaran antara 100.000 sampai 200.000 yang poli swastanya. Kalau di poli swasta mungkin sekitaran 200 sampai 350.000. Ya, ada juga yang poli swasta di kota besar mungkin sekitaran 300 sampai 500 ya. Misalnya saya sendiri di praktek sehari-hari itu biaya jasa medisnya saja 500 ditambah 75.000 untuk registrasi. Ini di luar obat ya teman-teman ya. Di luar obat. Kalau obat teman-teman bisa bilang sih ke dokternya, "Dok, bisa nggak saya diberikan obat yang relatif lebih ekonomis gitu ya." Ya, saya sih banyak menggunakan obat-obat generik dan non paten gitu ya. Jadi obat yang paten tapi sudah habis masa berlaku patennya sehingga dibuat di Indonesia. Itu harganya jauh lebih murah. Ya, jadi ya sekitaran tergantung pasien ya 300 sampai 1 juta lah obatnya untuk 1 bulanan biasanya ya. Jadi totalnya mungkin sekitaran antara 800.000 ya, 700.000 sampai 1,5 juta sekali berobat ya. Kadang-kadang
kita memerlukan 3 kali pengobatan. Kalau misalnya kasusnya ringan, sudah membaik dan bisa lepas obat. Tapi kalau kasusnya agak berat, bisa sampai 1 tahun. Ini juga seringkali menjadi masalah. Mengapa kok lama banget dok berobat ya, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman ragu, karena pengobatan psikiatri sekarang ini sangat banyak ya, sudah tersebar luas ya, khususnya untuk pengobatan dengan obat yang membutuhkan biaya, bisa di mana saja. Dan kira-kira teman-teman harus segera membantu diri teman-teman untuk mendapatkan pengobatan psikiatri segera. Ya, kalau saya sih lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Ya, karena memang perlu waktu. Dan kalau udah lebih enak, tentunya teman-teman bisa bekerja lebih baik, berkontribusi kepada lingkungan lebih bagus lagi, dan secara psikologis pastinya lebih matang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, informasi singkat terkait dengan biaya berobat, kira-kira besarannya, apa yang mungkin mesti dilakukan terkait dengan pengobatan, bisa membantu teman-teman semuanya. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.